salah satu hal yang kita lakukan itu adalah kita kasih Isi alamat CV. LinkedIn-nya si interviewer Ya, kan. ha, ha, ha. Ya mau diinterview sama si Kobe Sot nih besok. Itu pasti yang Orangnya bakal gue gini. lakukan. Gue capture profile lo di LinkedIn, gue ambil alamat LinkedIn lo, gue suruh dia supaya ngelihat ke sana. Nah Ya, banyak pelamar kita yang kayak, duh emang nggak apa-apa ya, ntar kalau misalnya ketahuan gue ngelihat profilnya dia, emang nggak jadi masalah. hmm. Ya nggak apa-apa sekali sih. Gue kalau misalnya gue mau interview orang dan gue tahu Dia udah orang yang ngeliat akan gue lu. interview ini udah Hmm. took the time untuk lihat profile gue bakal ngerasa bahwa orang ini niat gitu interview ketemu gue. Dan direktur kita juga dengan bangga kita bilang direktur yang paling asik salah satu ya. I would say Itu orang masih definitely. masih Dan masih triathlon nggak sih? masih ada, dan triathlon udah enggak, cuman memang waktu lu masih di sana kan masih muda juga olinya ya. Ya, 40 Kok dia waktu itu. ya belum 40 malah harusnya. Dia itu 38. baru 38 tahunan, Iya, 38 iya, iya, 39. iya. Heeh. Um, dan masih ada kejadian-kejadian di mana darah mudanya itu muncul. Nah, Iya, sekarang iya. ini udah jauh lebih lebih dewasa, dan terutama kelihatan ketika cara dia nanganin isu corona ini nih. Iya, keren sih dia. Ini lah ya, lo tau lah, gue sama orang itu kan I'm very open to Iya, criticize. iya, iya, A lot of times kayak gue terlibat debat juga apa segala macam. iya. Cuman honestly speaking, dia nanganin isu corona ini top notch banget. Selalu ada action plan, Wow. selalu komunikatif. Dia tuh bakal randomly call minimal manajer itu bakal dia teleponin kayak seminggu untuk lu gimana how you doing right now. Oh really? Sepeduli itu dia emang. Emang That's tapi dari oh, dulu kayak gitu sih, No. Dari dulu dia bener-bener peduli sama kesehatan yes. lu, terlepas itu secara fisik atau mental sih. Emang kayak gitu sih tuh orang. Yes, ya, dan menurut gue cara dia menahkodai kapal Michael Page terutama di masa sulit seperti ini commendable banget, karena sebelumnya itu kita bagus terus kok. It's Hmm. always an upward graphic tuh kita dari awal buka sampai I wanna say akhir 2019, Ya, sampai Desember 2019. Heeh. ya kan, Itu naik terus ya. sampai awal 2020 pun tuh kita lihat grafiknya hijau 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 hijau. Jadi um, harusnya sih kalau nggak ada corona itu would still be on that upward trend gitu. Ya, ya, ya. Cuman ya mau nggak mau kejadian ini segala macam, dan the fact bahwa dia nggak panikan dan nggak emosional ketika menghadapi situasi kayak gini ini menurut gue speaks volume about his growth as a leader sekarang. Ya, 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 ya. Ya kalau gue boleh nambahin untuk bos lu itu dan mantan bos gue, which sampai sekarang gue masih bener-bener bangga untuk ngomong gue pernah dididik sama yang namanya Oli Riches. Itu I learn a lot sih. Memang itu typical leader yang menurut gue if anyone can learn itu dari dia sih. Itu keren Yep. banget tuh orang sih. Nah, balik lagi No sedikit. Tadi lu sempat nyinggung lu berapa kali harus mondar mandir sampai baru-baru ini aja kan istri lu ke Jakarta gitu kan. Ya, How do you tiga manage? tahun ke belakang. Ya, how do you manage selama berapa tahun lu berkarir sampai sebelum istri lu ke Jakarta itu how do you manage, Pak? Jakarta Bandung jauh loh. Iya, gue ngerasain Jakarta Bandung dari yang cuma 2,5 jam sampai terakhir udah 6 jam itu kan. Gue inget lu pernah Ya. 12 jam, Iya, Pak. 12 jam. Ya, 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 ya. Kita pernah ke Bandung juga kan, Bob? Oh iya, dan itu 6 jam. Itu ya almost 6 hours lah, itu 4 jam, 5 5 jam, jaman Pak. kalau nggak Iya, salah, 5 jam plus. hari Jumat. Ya sejujurnya sih ketika lagi dijalanin tuh nggak susah kok, karena maksudnya karena emang harus dijalanin ya gimana lagi gitu. Dan seenggak nggak enaknya bolak-balik Jakarta Bandung, masih banyak orang yang menurut gua setidaknya, at least these are the things that I say to myself to keep myself motivated gitu loh. Iya. Seenggak enaknya gua naik travel, masih ada orang yang mungkin harus naik apa tuh, kayak elf gitu kali, Ya, ya, ya. minibus. Ya, no, it's always good to see where you are. Jadi ya oke, nggak enak lah naik travel, tapi setidaknya travel gua masih lebih lebih enak, ada AC dan ada legroom yang lumayan luas. Enggak, iya. Jadi nggak pernah, gue pindah ke Jakarta itu kan 2008 2009 gue pindah ke Jakarta, dan bisa dibilang dari 2009 sampai tahun
2017 ya bolak-balik terus Jakarta Bandung dan nggak pernah berasa berat. Capek ya kadang-kadang, cuma nggak pernah ngerasa kayak aduh kapan ini berakhir, itu nggak pernah begitu. Tapi Sampai malah itu jadi akhirnya kayak something that gives you sesuatu yang lu looking forward gitu ya every weekend gitu kan. Jadi kayak semangat gitu kerjanya. pulangnya ya betul. Dan ya cuman lucunya ketika akhirnya gue lupa nilai kalau nggak salah di tahun 2018-an ketika akhirnya istri gue bilang, oh gue bakal dipindahin ke Jakarta nih. Timeline-nya gini. Nah ketika gue tahu bahwa oh you know what, I don't have to do this back and forth thing anymore gitu. Itu semua gue jadi manja langsung. Jadi kayak, aduh capek ya, aduh nggak sabar nih, nggak perlu balik. Jadi manja aja. Jadi kayak beberapa bulan terakhir sebelumnya kita pindah ke Jakarta itu gue merasa berat benar-benar bolak-balik. Padahal sebelumnya bayangin dari 2008 sampai 2018-an tuh gue nggak pernah komplain. Begitu gue tahu bahwa bini lo bakal ke Jakarta, langsung manja. Dan langsung ngeluh. Ya jujur aja, langsung ngeluh. Dan jujurnya kalau misalnya sekarang gue harus melakukan itu lagi, kayaknya udah gak kuat sih. Karena lu udah ada gambaran yang lebih enak daripada itu gitu, wajar. Betul. Walaupun sekarang katanya udah, bukan katanya kan emang kita masih sering bolak-balik Jakarta Bandung lah weekend kan buat ketemu orang tua. Sekarang kan udah nggak terlalu macet lagi tuh karena ada si jembatan itu tuh. Di tol layang itu tuh. Ya cuman tetap enggak deh kalau weekend harus bolak-balik. Ya manusia tuh kayak gitu Pak, udah dapat yang enak, balik ke yang kemarin tuh, aduh nggak usah deh, kayak nggak mau deh. Padahal kemarin bisa gitu kan, padahal kemarin sering aja. Nggak masalah sama sekali, exactly. Nah, another thing tentang Reno ini, yang gue pernah di LinkedIn debat parah lah, debat parah sama orang yang ngerasa bahwa kita nasionalisme Indonesia itu bahasa Inggris itu kalau bisa perusahaan-perusahaan asing harus pakai bahasa Indonesia, which good thing adalah waktu di Michael Page kita ngalamin bos kita belajar bahasa Indonesia memang. Walaupun nggak jago-jago. Walaupun nggak bisa. Sampai sekarang dia cuma tahu nasi goreng doang. Nasi goreng doang tuh. Iya. Cuman menurut gue lu salah satu orang yang bahkan sebelum, ya mungkin karena lu tadi di Nokia Siemens gitu ya, jadi bahasa Inggris lu tuh sebagus itu gitu. What can you suggest gitu untuk orang-orang yang pengen, how can I learn bahasa Inggris yang nyaman, yang enak gitu, sehingga di titik dimana lu jadi pakai bahasa Inggris itu sebagai sebuah bahasa yang normally aja udah kayak bahasa Indonesia buat lu. Ada nggak sih tipsnya? Karena to be honest, one of the best English speaker orang Indonesia yang gue kenal ya Reno gitu. Oh, alhamdulillah. Yang gue tahu nih, karena dari sisi grammar, dari sisi pronunciation, semuanya bagus. What do you suggest untuk orang-orang ini, yang ngedengerin mungkin? Harusnya malah sebenarnya lu yang ngomong kok, karena I think lu yang kasih tahu ke gua kan bahwa sebelum lu ke Singapura bahasa Inggris lu nggak oke kan? Yap. Bahasa Inggris gua sebelum gua ke Singapura nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong gitu. Tapi cuman grammar yang lain-lain gue bisa. Ngerti segala macam kan. Cuman ya intinya emang mungkin agak apa ya yang agak disayangkan kan sekarang itu kalau ada orang mencoba untuk berbahasa Inggris yang baik dan benar dan grammarnya ngaco-ngaco itu kan kadang suka diketawain kan. Iya. Nah itu mungkin salah satunya apa yang bisa lu saranin? Apakah ya tebel muka aja? Tebel muka aja ya sebenarnya. Tebel muka aja. Jadi mau lu ya namanya juga belajar di mana kalau misalnya mau diketawain orang nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya nggak salah kan nggak bisa tahu kita apa yang perlu diperbaikin. Jadi emang harus memakai bahasa Inggris sebanyak mungkin, sesering mungkin gitu loh. Lu les nggak sih bahasa Inggris? Nggak. Terus belajarnya pakai apa? Jadi orang tua gue selalu dari kecil ngajarin kita tuh kayak dua kata gitu. Apa misalnya dia nunjukin ada buku, dia kasih tahu bahasa Indonesia buku, bahasa Inggrisnya books. Dari buku, dari film. Dari situ aja cukup. Terutama buku dan film. It was for me. Karena memang harus bahasa itu kan juga ada orang yang lebih berbakat menyerap bahasa, ada yang enggak kan. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya lo ngerasa bahwa diri lo bukan tipe orang yang lebih cepat menyerap bahasa gitu loh misalnya, ya mungkin emang harus didukung lagi sama les atau misalnya tempat khusus gitu untuk berbahasa Inggris. Cuman kalau misalnya lo ngerasa sebagai orang yang bahasa itu lumayan comes natural kok buat gue, menurut gue selama lo make sesering mungkin, lama-lama juga nyampe sendiri.
Nah, Om gua rasa gua tuh mirip-mirip kayak lo. gimana tuh? Om gua itu malah lebih parah, malah dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Em, Nggak bisa ngomong maksudnya gitu ya? nggak bisa ngomong, dia kalau disuruh merangkai satu kata dalam bahasa Inggris itu berantakan lah waktu Ah, dulu waktu dia masih ah. muda. Cuman emang anak orang kaya, jadi ada isu sama bapaknya dibuang ke Australia. Dipaksa ke sana, Tanpa ada mau bekal nggak apa-apa, mau. dipaksa. Udah lu ke sono lo. Ya, lu Ah, kalau misalnya di sini lu bandel, pasti bandel terus kalau di Indonesia, pindah ke sana lah kayak hidup sendiri. ah. Dalam 2 minggu kalau nggak salah dia udah bisa ngerti, udah bisa merangkai kata simpel gitu untuk misalnya nanya makan, Ah, minum, ah, tempat ah, tidur, ah, itu udah ah. bisa dalam 2 minggu, dan lama-lama nggak sampai setahun bahasa Inggrisnya udah lancar karena dia mau nggak mau dipakai tiap hari. Nah, tadi ngebahas ini, No. Menurut gua, kalau orang Indonesia tuh harusnya nggak gitu masalah sama belajar bahasa baru sih, No. Menurut gua ya. Ya, Kuncinya yang lu bilang tadi, dipakai atau enggak. Karena kita udah terbiasa pakai dua bahasa kok sebenarnya. Apalagi yang di daerah. Bahasa kampungnya sama bahasa Indonesia, mau nggak mau. ya, Gitu. ya, Ya, ya tahu sendiri bahasa Sunda, lu pakai bahasa Sunda, nggak ada, bisa dibilang mungkin cuma 15% bahasa Sunda yang diadopsi jadi bahasa Indonesia, kan gitu. ya. Gua bahasa Batak, nggak ada 1% tuh yang diadopsi jadi bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau harus Emang bisa dua bahasa. bisa bahasa Batak lo kok? Weh, bisa. Lo bisa bahasa Orang Batak? Oh orang bisa ya? tahu udah, kan gitu. Tapi harusnya kan orang Indonesia udah terbiasa tuh dengan mengadjust bahasa itu. Cuman masalah nggak dipakai aja berarti ya. Ya, apa itu tadi menurut gua banyak salahnya di orang-orang yang bisa berbahasa Inggris juga. Jadi ketika dengar orang yang em, grammarnya nggak bener itu malah Ketawa. diketawain Atau dijudge gitu atau ya. ya di judge, di ridicule gitu. Hmm. Apalagi sosial media kan sekarang, misalnya dia tulis sesuatu di Twitter gitu, Ya. salah tulis apa gimana, itu diketawain. Jadinya kan bikin orang jadi nggak pede untuk menggunakan bahasa itu sendiri. Padahal kalau kita lihat gitu, ketika ada orang asing yang berusaha untuk berbahasa Indonesia dengan baik yang benar, itu kan malah kayak kita kita encourage untuk ayo dong lagi dong Ya, ngomong lagi, walaupun salah-salah kita malah puji ya. salah-salah malah puji-puji aja, oh bagus ya niatnya ada gitu. Hmm. Sebenarnya juga kalau kita nanya sama orang yang berbahasa Inggris, yang datang dari negara yang emang berbahasa Inggris kayak misalnya Inggris, Amerika, Australia, mereka juga nggak mungkin ngetawain kita ketika kita ngomong bahasa Inggrisnya belepotan kan. Nah itu. Itu anehnya orang Reaksi kita tuh mereka, gitu-gitu loh. Saat kita belajar bahasa lain, nggak bagus diketawain. Tapi saat orang lain belajar bahasa kita, nggak bagus kita puji gitu. Kayak apa sih gitu. Nah, lu belajar ya ngomongnya itu sendiri, lu makainya di mana, No? Kan nggak ada keluarga lu yang bule. nggak tahu juga sebenarnya. Pernah, yang pasti yang paling sering itu, yang paling sering gue pakai itu adalah buku dan film. Jadi zaman gue masih kecil itu belum banyak tuh program-program yang didubbing kan. Ah, Jadi kayak belajarnya dari sana, tulisannya itu dari buku, sedangkan cara ngomongnya dari TV. film. Um, Sempet juga beberapa kali orang tua gue itu jadi host parents ya buat program pertukaran pelajar. Oke. Cuman Jadi nggak ada lama orang lah, yang paling datang lah lama dari luar gitu. ada orang datang, jadi ada dari Australia 2 kali, dari Belanda sekali. Cuman itu kan juga paling lama cuman setahun itu. Ya, but at Kalau least nggak lu ngobrol sama kalau mereka nggak pakai salah. bahasa Inggris mau nggak mau kan? Betul, tapi ya, dan justru ketika di sana mereka itu di encourage untuk pakai bahasa Indonesia, Ah, si bule-bule ini gitu. student-studentnya. Jadi ya banyak dipakai aja sih menurut gua. Terakhir-terakhir itu yang gua paling ingat itu adalah kadang-kadang kalau kita lagi di tempat umum, Hmm? ini mungkin gaya-gaya orang tua yang ngeselin zaman sekarang kali, cuman waktu kita di tempat umum itu gue masih ingat bokap nyokap gue kalau pengen pengen ngomong sesuatu yang nggak mau diketahui orang banyak, mereka bakal ngomong ke kita, ke gue dan abang gue itu dengan bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, Oh, karena kalau pakai bahasa Sunda nggak bisa, orang lain juga tahu bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga orang lain tahu gitu ya? iya, dan yang ya, waktu gue kecil yang bisa bahasa Sunda kan cuma bokap gue. Oh, ya, 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 ya. Mak lu masih bahasa Melayu lah ya? Nyokap gue juga eh ngerti dikit-dikit, nggak bisa ngebales. Ini FYI, ini buat yang nonton videonya, Kobi, saya bukan orang Sunda, cuman kebetulan lama tinggal di Bandung. um, gue sendiri baru bisa berbahasa Sunda itu setelah SMP SMA kok. Oh Walaupun gue iya. lahir di Bandung. Iya, kan gue lahirnya Bandung terus pindah-pindah kan ke Iya, iya, Lampung, ke iya, iya, Bali. iya, 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 iya.
ketika kelas 3 SMP pindah ke Bandung juga berantakan juga. Gue harus belajar bahasa Sunda kan, ya nyontek lah, jalan keluar, nggak mau. Cuman lama-lama karena bergaul terus-terusan, ya itu tadi ya, dan gue pikir mungkin emang agak sedikit berbakat di bidang bahasa menurut gue. Iya, ada bakat memang ya. SMA, SMA kelas 1 itu gue udah mulai bisa berbahasa Sunda sedikit-sedikit. Sekarang sih nggak berani bilang jago, cuman ngerti lah minimal. Bisa ngomong, bisa Kalau balas. diajakin orang itu bisa ya Mas. Bisa. Terakhir nih, no, terakhir. Hmm. Dari kerjaan lu sebagai recruiter gitu, what are the things then yang menurut lu orang Indonesia lacking dan perlu diimprove gitu dari sisi rekrutmen atau dari sisi interview deh? Oke, kalau misalnya, pertanyaan, wah gue belum nyiapin jawaban nih kok. Tapi that's a very good question. Menurut gue yang kalau dari sisi company kadang-kadang sekarang, yang gue bakal bagi jadi 2 kubu ya jawabannya. Yeah. Kubu pertama gue jawab dari segi perusahaannya dulu sekarang. Perusahaannya sekarang menurut gue masih banyak perusahaan Indonesia ini menganggap bahwa mereka punya brand equity kayak Google. Semuanya ngerasa kayak Google, oke? Okay? Semuanya ngerasa kayak Google. Jadi kayak, oh lu pasti mau masuk ke perusahaan gue. Enggak sih. Yeah. The cold hard truth-nya adalah enggak sebenarnya, mohon maaf gitu. Apa emang sekarang banyak company-company bagus, apalagi dengan banyaknya startup zaman sekarang ini, banyak company yang mungkin dulu kita kenal, kalau kita ngomongin misalnya brand susu, kita pasti bakal mengasosiasikan dengan merek ini atau brand susu ini. Bendera, apa Ultra gitu kan, Atau Ultra atau misalnya. Jadi banyak company-company yang udah lama berpikir kayak, wah mereka pasti mau ke company gue. Kalau enggak. Jadi harus tetap bersolek gitu loh untuk mau menarik talent yang bagus. Itu dari Dan company-nya. ini bersolek dari company ya, bersoleknya ini macam-macam. Dari mulai yang paling gampang itu, yang paling sering jarang kejadian, itu dari proses interview aja. Okay. Mungkin zaman dulu karena banyak orang yang mencari kerja dan lowongan nggak terlalu banyak, which is still the case to a certain degree sampai sekarang. Cuman kalau misalnya zaman dulu yang lamar tuh bisa 500-an orang untuk satu application misalnya, atau mungkin bahkan ribuan. Jadi kadang-kadang udah set interview jam 9, jadi molor sampai jam 10. Itu zaman dulu tuh mungkin sering begitu-begitu, nggak masalah. Biasa gitu ya, itu normal gitu ya? Biasa, normal. Company pun nggak merasa harus minta maaf untuk memperlakukan pelamarnya dengan cara seperti itu. Walaupun itu salah gitu, itu fundamentally wrong, itu nggak menghargai. Cuman zaman dulu you could still get away with it, kasar. Nah kalau misalnya sekarang, banyak banget kejadian sekarang kandidat-kandidat kita yang ya lo tahu sendiri, kan nih interviewnya telat nih, 5 menit, 10 menit, gue tinggalin. Iya bener. Emang harus begitu menurut gue. Justru emang bener kayak gitu ya? Harus kayak gitu, karena maksudnya itu menunjukkan apa ya, value company itu seperti apa. Dan lu sebagai pelamar juga lu punya value bahwa waktu gua juga berharga gitu ya? Betul, harus punya harga diri yang kuat. I'll be very honest with you, waktu gue baru lulus, I was one of those guys yang nongkrong sampai kayak udah ada satu kejadian di mana gue nunggu sampai kayak sekitar 1,5 jam. Akhirnya gue cabut juga. Karena waktu itu gue pikir kayak, aduh, nggak menghargai sekali, karena gue waktu itu dari Bandung bangun pagi-pagi sampai sana. Tapi itu nggak songong ya, No ya, untuk kalau lu datang 5 menit 10 menit dia nggak datang, interviewernya you leave it behind, itu nggak songong gitu ya, nggak sombong, nggak sengak kesannya gitu ya? Ya menurut gue kalau misalnya udah sampai lewat dari 10 menit itu udah agak-agak intolerable. Dan apalagi kalau misalnya nggak ada kabar sama sekali. Iya. Kalau misalnya udah datang jam 9, tiba-tiba datang ada yang bilang, aduh mohon maaf si interviewer A ini ada kejadian apa, mungkin baru bisa datang dalam sejam kemudian. Setidaknya ada notifikasi seperti itu. Itu tuh menurut gue nggak apa-apa. Cuman yang sering kejadian kadang-kadang udah datang jam 9, iya nanti sebentar lagi bapaknya datang, ditunggu aja. Iya, ditunggu aja. Yang kayak gini nih, yang kayak what the, okay, if that's how you wanna play it, okay, lu goodbye lah kalau gitu. Gue menyarankan untuk semua orang jangan mau digituin. Jangan mau digituin ya. Itu karena itu bakal nunjukin itu kayak tanda-tandanya bahwa si company itu nggak melihat human resource itu sebagai hal yang penting. Bukan aset jadinya, cuman alat aja lah. Iya. Nah kalau itu kan dari sisi company-nya harus diajarin kayak gitu, dan kita sebagai pelamar juga yang ngedengerin juga ya jangan takut atau jangan ngerasa nggak enak kalau memang lu harus tinggalin karena ketidakpastian itu gitu kan. Iya. Other thing yang bisa perlu diimprove dari talent-nya sendiri, dari pelamar kerja ini sendiri?
kalau dari sisi pelamar kerjanya sih lebih ke mempersiapkan diri untuk interviewnya. Now I know it sounds very very simple when it comes to self preparation kan, cuman you'd be very surprised kan, lo tahu cara kerja di McAfee seperti apa. Kita selalu bantuin orang untuk mempersiapkan ke interview. Salah satu hal yang kita lakukan itu adalah kita kasih alamat LinkedIn-nya si interviewer. Ya, mau diinterview sama si Kobisot nih besok. Itu pasti yang bakal gue lakukan. Gue capture profile lo di LinkedIn, gue ambil alamat LinkedIn lo, gue suruh dia supaya ngelihat ke sana. Nah, banyak pelamar kita yang kayak, duh emang nggak apa-apa ya, ntar kalau misalnya ketahuan gue ngelihat profilnya dia, emang nggak jadi masalah. Ya nggak apa-apa sekali sih. Gue kalau misalnya gue mau interview orang dan gue tahu dia orang yang akan gue interview ini udah took the time untuk lihat profil gue bakal ngerasa bahwa orang ini niat gitu interview ketemu gue. Sesimpel ngelihat profil LinkedIn-nya dan cari tahu orang yang bakal interview itu siapa gitu ya? Iya. Dan kalau misalnya kebetulan ngelihat ada benang merahnya, ternyata sama-sama kuliah di sini, sama-sama pernah kerja di sini, itu kan icebreaker yang bagus sekali. Iya. Seenggaknya ada cara untuk memulai pembicaraan lah ya, jadi betul. Nggak kaku-kaku banget ya. Nggak kaku-kaku amat, dan ya zaman sekarang kan zaman social media, zaman teknologi segala macam kan, lo dalam perjalanan menuju tempat interview ambil 10 menit kayak pelajarin company-nya tentang apa, ngapain kerjanya, kompetitornya apa ya, itu jadi mempersiapkan diri. Jadi jangan datang ke interview duduk manis berharap ditanya, jangan. Lu harus minimal punya informasi yang basic aja tentang perusahaannya apa. Betul, supaya lo bisa nanya juga. Penting kan nanya itu ya? Penting sekali. Itu at the very least, kan gini, kok lu blind date sama satu cewek. Terus selama blind date ini, yang nanya tuh cuma lu doang. Ya ilfil si ceweknya. Iya, dan lu juga, kalau gua jadi lu, gua juga bakal ilfil. Ini gimana sih, lu tertarik sama gua apa enggak sih? Iya sih, iya. Kok gua mulu yang nanya? Iya, kok gua yang ngomong gitu, rumah di mana, suka makan apa, ujungnya si ceweknya nggak didn't even ask a single thing about you. Karena pertanyaan itu berarti, gue bisa tarik ini, pertanyaan itu menunjukkan bahwa lu interest gitu ya, karena lu pengen tahu gitu ya. Iya. Dan itu not a bad thing untuk nanya. Hal apa sih? Mungkin ada nggak contoh pertanyaan yang haram gitu lu tanyain gitu? Oh ya pasti, kalau misalnya naik gaji di sini berapa persen biasanya. Nah, itu that's not a good question to ask. Cuman lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya relevan sama pekerjaan lo. Misalnya lo sekarang seorang human resource, ya kan? Kalau misalnya lo di interview sama user dan lo nggak nanya misalnya jumlah headcount di company ini dan berapa, itu menurut gue itu udah gagal besar itu interview. Minimal kayak gitu aja. Atau nanya ini serikat pekerjanya ada berapa. Iya. Kalau lu bidang IT, lu nanya MVP di sini yang kerjain berapa orang gitu-gitu lah ya. Exactly. Kalau misalnya lu di hire sebagai IT security misalnya, emang kenapa lu butuh security in the first place? Emang lu banyak breach apa gimana segala macam? Nggak apa-apa. Itu kan hal-hal yang membuat lu satu sisi kelihatan lu jadi tertarik, membuat lu lebih tertarik sama role-nya kelihatan. Yang kedua, ketika gilirannya lu untuk jual diri nanti, lu jual dirinya udah lebih relevan. Udah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Yeah, exactly. Kita ambil contoh yang IT security tadi ya. Misal dia nanya nih, si kandidatnya nanya, emang kenapa lu butuh IT security sekarang gitu. Ini replacement, bukan posisi baru. Kenapa lu nggak pernah punya IT security sebelumnya? Apa kalau ada security breach nih, sehingga lu tidak butuh orang soal IT security? Oh, ternyata dia bilang, iya, kita data pelanggan bocor gini dalam rentang waktu segini. Informasi itu lu bisa pakai kan ketika terakhir ini. Oke, kalau gitu Mas Kobi atau Mas Reno ada mau ditanyain lagi nggak sama interview misalnya kayak gitu kan? Lu bisa jual diri lu menggunakan informasi yang tadi lu dapat soal si Iya. Lu tahu kekurangan dia di mana, lu bisa masukin diri lu untuk nyelesain itu ya. Betul, lu bisa masukin skillnya lu yang relevan sama apa yang mereka cari. Dan itu nggak banyak ya Mas ya? Bilang bahwa nggak banyak banget itu. Banyak yang bilang, lu bisa bilang ya, lu bilang tadi bahwa lu ada breach customer, ada data pelanggan breach sebesar gini. Kebetulan pengalaman saya di company X itu, saya pengalaman untuk bisa memonitor breach, terus kemudian bikin security jadi berapa lapis atau segala macam gitu lah. Jual dirinya lebih relevan daripada lu jual dirinya bilang, oh saya pekerja keras, saya suka menginspirasi orang. Okay, but how do I exactly prove that gitu loh? Ketika nanti emang lu harus kerja. Ya itu sih menurut gua. Dan itu masih kurang ya? Yang bisa.
kurang banget. Jadi Hmm. dari sisi kandidat, sering sekali kandidat itu datang ke interview berharap untuk duduk manis dan ditanyain terus sama kliennya. Ketika kliennya nggak banyak nanya, si kandidatnya kadang-kadang ya udah gue juga nggak nanya. Ya. Analoginya gue suka banget tadi blind date gitu ya. Ya, kalau lu ketemu sama cewek atau cowok gitu kan, ya lawan jenis harapannya kan gitu. Terus lu nanya, terus lu Baru nih. nanya mulu. Ya kalau dia nggak nanya balik, lu sebagai yang penanya juga ilfil, ngerasa bahwa ini orang nggak interest. Dan yang ditanyain juga harusnya ngerasa ilfil juga, kenapa gue mulu yang ditanyain gitu ya harusnya. Harusnya timbal balik ya komunikasi itu. Interview berarti Untuk interview itu proses pengenalan dua orang ya berarti ya, dua. kayak sama comblang. Oh. Karena itu tadi sebenarnya kandidat ini sendiri juga masih punya hak untuk nolak kan. Nah itu yang nggak banyak Ya orang kan? tahu. No, orang merasanya kalau di interview adalah yang berhak nolak cuma perusahaan. Ya pertama kita harus punya you really need to know what you're capable of doing untuk bisa confident enough to say no to a job application. Iya. Ya kan? Jadi lo harus ada di dalam posisi di mana lo nggak desperately looking for a job. Iya. Ya kan, dan jujur-jujuran kalau misal lo lagi desperate sekali butuh kerjaan, misalnya you'll take the next best thing that comes your way kan. Iya. Tapi kalau misalnya lo punya option segala macam dan lo mikir, ya gue kalau dapat lebih bagus syukur, kalau misalnya enggak gue masih bisa oke kok di company yang sekarang. Iya. Itu situasi yang idealnya kayak gitu. Jadi lu interview sekali dua kali, ternyata aduh mohon maaf lah klien saya udah 2 kali interview sama Anda, ternyata saya nggak dapat vibe-nya nih, jadi saya nggak mau ambil. Ya nggak apa-apa juga. Dan itu nggak apa-apa ya, benar-benar nggak apa-apa ya. Ya. Alright. Banyak sih Pak yang bisa dicongkel lagi nih sebenarnya dari sisi rekrutmen, dari sisi legal. Cuman karena durasi udah 1 jam. Common Space, where common people share and learn together.